Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Hari ini kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Masih bersama aku dan Kak Irvi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Gimana nih Kak Irvi kabarnya? Aku puji Tuhan baik dan Kak Amel. Kalau kalian gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya di rumah. Nah, seperti biasanya untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita menaikkan pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah tempatnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik dan maha penyayang, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, saat ini kami akan bersekolah minggu, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah ini. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, telinga kita, dan hati kita. Semoga yang disampaikan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik ya. Wah, puji Tuhan, orderannya banyak. Ini harus segera dikirim. Ini juga, ini cateringnya apalagi nih harus dikirim jam 11. Ini juga harus dikirim hari ini. Wah, Bapak belum bangun lagi, gimana sih? Udah siang kayak gini belum bangun. Pak. Ada apa, Bu? Duh, kok belum bangun? Sudah siang kayak gini nih, orderannya udah numpuk minta dikirim hari ini. Bu, gigiku tuh sakit. Nih, kepala jadi pusing. Aduh, luar biasa sakitnya. Lah,
giginya sakit, masa ndak bisa bangun? Coba Pak, bangun coba. Ibu ini kok ngeyel toh? Marah jadinya. Ya maaf, Ya, aku tuh- maaf. Nah, ayo. Terus gimana ini orderannya banyak kayak gini Pak? Sebentar toh. Aku tuh sakitnya kayaknya kemarin itu loh. Waktu ibu memberikan kletok itu loh. Maaf ya Pak. Soalnya Bapak makannya kebanyakan. Apa lupa sikat gigi ya? Enggak, kalau sikat gigi sih aku terus rajin kok. Pokoknya aku hari ini tak tidur dulu lah Bu. Ya. Jangan ganggu lah Bu lah, itu loh. Buat ngurus apa gitu loh. Ya. Nanti aku tak minta tolong Anto aja biar nganterin. Nah, atau Oh, itu iya. disuruh. Mm-mm. Nanti tak masakin yang lembek-lembek aja ya Pak. Biar enggak ganggu gigi ya Pak ya. Sama sayur bening ya. Ya. Ya, oke. Setuju. Oke. Dah. Sebentar tak manggil Anto. Anto, Tok. Ya Bu. Nah, nih, Apa, Bu? Anto, nih, nanti Ibu minta tolong dianterin ini barang ya. Ini kiriman hari ini harus segera dikirim. Gimana ini? Ini makanan lagi harus hari ini harus jam 11 ini harus dikirim. Oh, Anto iya, nanti Bu. gantian tugasnya Bapak ya. Ya Bu, siap. Ya, makasih. Ya. Bapak itu apa-apa yang keras juga dimakan, gimana sih? Ya, ketemu lagi anak-anak semua. Kita di sekolah minggu online. Kita sudah mendengar dan melihat tadi ya, ada fragmen kecil. Nah, ada suara-suara di luar meskipun tidak kelihatan, kalian paham ya? Nah, sebelum kita akan mengupas isi dari fragmen tadi ya, kita akan berdoa dulu karena kita juga akan baca Alkitab. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami sepanjang minggu, dan hari ini kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memimpin kami, untuk kami boleh Tuhan beri pengertian, untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kita tadi sudah melihat sebuah fragmen yang menceritakan apa? Sebuah keluarga, di mana keluarga tadi ada sebuah kerjasama antara ibu, bapak, dan anak. Ya, keluarga tadi mempunyai sebuah usaha, ya, bisnis. Ya. Nah, si bapak yang biasanya keliling nganter-nganterin barang, ternyata bapaknya baru sakit gigi, kebanyakan makan kletok. Nah, ya, banyakan makan kletok akhirnya giginya sakit. Nah, terus si anak dimintai tolong untuk mengantarkan paketannya. Nah, anak juga akhirnya merasa harus membantu usahanya keluarga, jadi anak juga mau bantu, ya. Nah, kita belajar di sini sebuah kesatuan, satu keluarga yang saling membantu satu sama lain. Ini yang diajarkan di firman Tuhan yang akan kita baca saat ini. Nah, anak-anak sudah ada Alkitab di depan kalian? Pak, dibuka Alkitabnya ya. Kita akan baca di 1 Korintus 12. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat yang pertama, ayat yang ke-12 ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai ke-20. Ya. Udah ya. Kita akan baca seharusnya sampai 31, tapi sampai ke 20 aja. Oke, kita akan baca bersama-sama. Bareng-bareng ya. 3, 2, 1, mulai. Karena sama seperti tubuh itu satu
dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya, ini sampai ayat yang ke-20. Hanya satu tubuh. Demikian juga keluarga, ya anak-anak semua ya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak. Itu namanya keluarga inti. Ya. Nah, dalam satu keluarga, kalau ada satu keluarga yang sakit, seluruh anggota keluarga juga akan merasakan dampaknya. Jadi misalnya kayak tadi, bapak sakit gigi, padahal cuma gigi loh. Gigi itu bagian kecil dalam tubuh ya. Tapi bapak sakit gigi, akhirnya kepalanya bapak jadi pusing. Terus jadi kalau kemana-mana bingung, karena kepala pusing, kalau naik motor takut jatuh. Nah, akhirnya minta tolong sama anak, ya. Nah, ini yang namanya satu keluarga yang saling bekerja sama. Demikian juga kalau kita dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Di gereja banyak saudara-saudara kita dalam satu gereja, keluarganya beda-beda, ya. Tapi kita merasakan juga kesedihan saudara-saudara kita yang lain kalau mereka sedih, merasakan senang kalau saudara-saudara kita dalam satu jemaat itu merasakan senang juga, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Kebalik ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi karena kita satu jemaat Tuhan Yesus Kristus, satu jemaat Allah, maka kita juga wajib membina hubungan yang saling membantu. Ada yang sakit, kita doakan. Ya, kalau saat ini kalau ada yang sakit, kadang kita kalau mau nengok bingung karena masih pandemi ya. Nah, kita doakan di WA, dikasih kekuatan ya. Jadi nanti kalian juga lakukan hal yang sama. Meskipun kita nggak ketemu, tapi kita bisa memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang tidak bisa kita tengok ya. Nah, terus kalau ada yang senang, kita juga ucapkan selamat. Jangan kebalik loh, kalau sakit diucapin selamat, kalau susah malah kita sedih. Jangan ya. Kalau susah kita doakan agar kuat, agar semangat bisa melewati masalahnya. Tapi kalau senang kita ucapkan selamat.
Jadi kita akan merasakan senang juga saat saudara kita merasakan senang. Ya. Nah, ini yang Ibu Tuti sampaikan ke anak-anak semua. Kita bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung karena kita menjadi sama-sama anak Tuhan. Seperti yang diajarkan di firman yang kita telah baca, diajarkan oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus. Ya, ini yang membuat kesatuan jemaat, yang membuat jemaat kita menjadi kuat, saling mendukung, saling mendoakan. Oke, Bu Tuti ada tugas buat kalian semua. Nanti kalian videokan doa untuk teman-teman kalian. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang sakit, kalian doakan dan di video ya, dikirim ke grup orang tua. Ya, orang tua bijak. Sehingga kalian nanti benar-benar praktek seperti apa sih cara untuk mendukung teman yang sakit misalnya, atau cara untuk memberi kekuatan kalau ada teman kita yang susah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Tuti sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di firman ini, di cerita kali ini, bisa membuat kalian menjadi semakin mengasihi sesama anggota jemaat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana nih cerita hari ini? Asik ya pasti. Setelah mendengarkan cerita, mari kita mempersembahkan sedikit dari yang kita miliki. Nah, persembahan bisa dimasukkan ke amplop bertuliskan sekolah minggu. Bisa dititipkan ke orang tua supaya bisa dibawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, mari kita menyanyikan Aku Lipat Tangan. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk menaikkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami berkat. Tuhan, sekarang sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami sisihkan untuk persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu dan dapat untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati pula para guru-guru yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Kita Satu Dalam Kasih. Roh kita dipersatukan dengan rohnya.
Adik-adik, sekarang kita lipat tangan, pejamkan mata kita dan tundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu kami ini. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dapat kami jadikan pedoman di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan sertai kami dan biarkan firman yang telah disampaikan tadi dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, nggak kerasa nih sekolah minggu kita udah selesai. Semoga sekolah minggu kita hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan adik-adik sekalian. Nah, yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Dan satu lagi, kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah. Dadah.